sama-sama bantu berdiri.
kesetiaan tetap kami rasakan sampai hari ini, di mana Tuhan Kau masih menganugerahi kami kekuatan, kesehatan, Kau masih menganugerahi perpanjangan umur dalam kehidupan kami, sehingga memungkinkan kami pada sore hari ini kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu lewat ibadah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Biarlah Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami ingin hadirat Tuhan. Kami merindukan akan kebenaran Tuhan yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan kemampuan, yang akan memotivasi kehidupan kami. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin setia kepada Tuhan, makin hari kami semakin hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa Surgawi, berkatilah ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya, dan biarlah lewat ibadah kami saat ini sungguh-sungguh berkatilah dinyatakan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini terlibat di dalam pelayanan sore hari ini, baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD yang menaikkan doanya menjaga warta gereja, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan sucikan kami, Kau kuduskan kehidupan kami, dan pengurapan darah-Mu yang kudus Tuhan turut sertakan dalam pelayanan kami. Pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, Tuhan jaga lindungi, Tuhan sertai mereka. Segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, yang ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami, dalam bentuk apapun kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami percaya kuasa-Mu Tuhan mampu untuk mematahkan segala kuasa-kuasa yang bukan dari Allah pada sore hari ini, sehingga berkat Tuhan seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini mengadakan ibadah yang sama seperti kami lakukan. Bagaimana Engkau memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, sekali lagi saya sampaikan shalom. Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir pada saat ini adalah anak-anak Tuhan yang sudah merasakan kebaikan daripada Tuhan, sudah merasakan kasih Tuhan yang dicurahkan atas hidup kita. Patut kita untuk bersyukur kepada Dia atas segala kebaikannya, karena kita sudah merasakan kebaikannya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Terima
sebagai Raja Wali yang tinggi. Kita berada di dalam naungan kepak sayapnya. Itulah ketenangan yang diberikan Tuhan, kedamaian, kesejahteraan di tengah-tengah arus gelombang dunia saat ini yang begitu sangat mematikan. Tetapi percaya kita anak-anak Tuhan akan memperoleh kedamaian, kesejahteraan, karena Tuhan itu sangat peduli dengan kehidupan kita. Meskipun banyak perkara yang tidak kita mengerti yang terjadi atas hidup kita, tetapi Tuhan akan memberikan satu kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Allah peduli atas hidup kita. Kita siapkan hati kita untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang tak dapat ku
Haleluya. Inilah Tuhan pengakuan kami. Inilah Tuhan kami bahwa Engkau Allah yang mengerti dan Engkau Allah yang peduli dan Engkau Allah yang mengerti apa yang segala yang kami rindukan, kami inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah persembahan puji-pujian kami yang sudah kami naikkan di hadirat-Mu dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan Tuhan. Biar benar-benar persembahan kami ini boleh menyenangkan hati Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan sabda firman. Persiapkan kehidupan kami Bapa. Buka hati kami, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pikiran kami, pendengaran kami Bapa. Biar Roh Kudus-Mu yang menyertai. Kami serahkan hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan sabda firman-Mu pada malam hari ini. Mengurangi segala persiapannya. Kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai hamba-Mu. Pengurapan pimpinan-Mu Tuhan menguasai hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kaitkan Tuhan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan pada sore hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang telah sediakan di dalam kehidupan kita. Kita tetap bersyukur di tengah-tengah situasi yang menakutkan hari-hari ini, namun Tuhan tetap menopang kita. Tuhan tetap melindungi kehidupan kita sehingga sampai hari ini kita tetap dalam keadaan yang baik, bahwa semuanya ini oleh karena anugerah dan kemurahan daripada Tuhan. Langsung saja kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Kita masuk dalam ayat yang ke-18. Hamba atau seorang hamba tunduk kepada tuannya. Ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Itu sangat luar biasa. Tuhan menuntun kehidupan kita. Tuhan membimbing kita setelah kita menyelesaikan pada ayat yang ke-17 yang terakhir berbicara bagaimana kita menjadi bagian dari sebuah bangsa yang harus hormat kepada pemimpin bangsa kita. Ayat selanjutnya, kebenaran berbicara masalah seorang hamba yang harus taat, yang harus tunduk kepada tuannya. Jadi hidup kita tidak bisa mengenalkan kebenaran kita sendiri. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita harus melandaskan hidup kita kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, karena kita milik daripada Tuhan dan kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita, yang membimbing kehidupan kita. Bagaimana kita harus berbangsa dan bernegara, bagaimana kita harus menempatkan diri sebagai seorang hamba. Begitu telitinya kebenaran firman Tuhan melengkapi kehidupan kita. Bagaimana kita memiliki pola hidup yang tidak sama dengan orang yang belum mengenal kepada Tuhan. Sampai kepada kehidupan seorang hamba pun diperhatikan oleh Tuhan. Bagaimana kita sebagai seorang hamba, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan yang sesuai dengan firman Tuhan, yang selaras dengan kebenaran. Jadi tidak mengenakan kebenaran sendiri. Jadi seorang hamba dituntut untuk tunduk dan penuh ketakutan dan penuh penghormatan kepada tuannya. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, sampai kepada yang bengis sekalipun.
yang jahat sekalipun, kita harus tetap hormat. Dan ini tidak mudah untuk dikerjakan. Seringkali kita bisa menghargai, kita bisa menghormati, kita bisa tunduk kepada pemimpin, kepada seorang atasan kita ketika mereka seorang yang baik, seorang yang ramah, seorang yang mengerti, bisa memahami keberadaan kita. Kita mungkin bisa angkat topi, kita bisa menaruh hormat, kita bisa tunduk. Tetapi bagaimana ketika kita menjadi seorang hamba yang atasan kita adalah orang yang bengis, orang yang jahat, orang yang tidak mau peduli dengan kehidupan kita. Tuntutan firman Tuhan dalam hidup kita, kita harus tetap tunduk, kita harus tetap taat, kita harus tetap setia. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, dan kebenaran ini harus nyata, dalam hidup kita. Ketika kita punya atasan, ya, kita harus menempatkan diri sebagai seorang hamba yang betul-betul taat kepada atasan kita dan penuh dengan penghormatan. Walaupun mereka adalah orang yang bengis, kata firman Tuhan, orang yang jahat, orang yang tidak peduli dengan kehidupan kita. Tetapi kalau kita ini adalah seorang hamba, kita harus tetap menaruh hormat, kita harus tunduk, kita harus taat. Ini adalah kebenaran. Jadi kita tidak bisa mengenakan kebenaran kita sendiri. Kita harus kembali kepada Allah kita. Apa yang kita ajarkan itulah yang harus menjadi landasan di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang yang berbeda dengan yang lain. Kalau mungkin yang lain, kalau memiliki Tuhan seperti ini, tidak lama. Kan banyak peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan. Dulunya bekerja di sana karena ditekan, karena diperlakukan kasar, karena sering dicaci maki. Tidak lama kemudian meninggal oleh karena bawahannya sendiri. Sangat mengerikan. Untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini, kita harus tetap taat, harus tetap tunduk. Ya, siapapun kita. Maka di tengah-tengah lingkungan sekolah, di sana ada kepala sekolah. Ya, kalau mungkin kita menjadi hamba di tengah-tengah keluarga, di sana kita juga punya Tuhan, kita punya atasan, kita harus taat, kita harus tunduk di sana. Ya. Atau siapapun kita, ketika kita punya atasan, kita harus tetap taat, kita harus tetap tunduk. Ini yang pertama. Bagaimana kita menempatkan diri sebagai seorang hamba yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua harus setia. Harus setia. Titus pasal yang kedua. Seorang hamba tidak hanya tunduk dan taat, tetapi juga harus menjadi seorang hamba yang setia. Dalam Titus pasal 2 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan, hamba-hamba adalah taat kepada Tuhannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Ya, kalau kita jadi hamba diperintah harus taat, kecuali disuruh mencuri. Ya. Disuruh yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, ya harus kita tidak membantah. Tapi selama tidak menyimpang dari
supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Loh, kalau ini nyata dalam kehidupan kita, kebenaran itu nampak dalam hidup kita, maka kita dapat memuliakan Allah, memuliakan ajaran Tuhan dalam hidup kita. Sebabnya seorang hamba itu tidak hanya taat, tetapi mereka harus berkenan, menyenangkan. Berkenan itu menyenangkan tuannya, menyenangkan atasannya. Dan mereka jangan membantah kalau mendapatkan tugas. Ini hamba-hamba di dunia. Hamba-hamba di dunia saja dituntut seperti ini, tidak boleh membantah ketika dapat perintah. Ketika mendapatkan tugas, apapun tugasnya, apapun perintahnya, kalau itu seorang hamba, perhatikan ini kebenaran, dilaksanakan. Tidak ada kata tidak, dan tidak membantah. Harus taat, ingin menyenangkan tuannya, menyenangkan majikannya, dan melakukannya dengan tulus, melakukan dengan hatinya. Jadi tidak hanya melakukan, tetapi hatinya protes, hatinya membantah, ya. Tetapi harus melakukan dengan ketulusan dan kesetiaan, supaya lewat perbuatan kita ini ajaran Tuhan itu dimuliakan. Orang tidak akan pernah mengenal ajaran kita. Bagaimana orang lain itu bisa mengenal ajaran kita? Ya lewat kehidupan kita. Nah, sebabnya 2 Korintus di sana mengatakan pasal yang ketiga, kamu itu adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang dibaca semua orang. Jadi surat yang terbuka, surat yang transparan, yang bisa dibaca oleh orang lain lewat kehidupan kita, sehingga mereka mengenal ajaran Tuhan. Kalau kehidupan kita ini sama saja dengan mereka, mereka tidak akan pernah mengenal. Tidak mungkin kita akan bawa Alkitab, kita tunjukkan ajaran kita. Bagaimana cara lewat hidup kita ini? Lewat tingkah laku kita, lewat sikap hidup kita. Dimanapun kita berada, kita ini harus menjadi pembawa-pembawa berita Injil lewat kehidupan kita. Apakah kita di tengah-tengah lingkungan masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah rekan-rekan kerja di sana, rekan-rekan kumpul-kumpul, ya biasanya kaum muda yang hanya kumpul-kumpul, ya tetap kebenaran itu nyata dalam kehidupan kita, supaya mereka mengenal ajaran kita. Ya. Bagaimana orang sekarang ini untuk tidak curang, ini langka untuk zaman sekarang ini. Dan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, walaupun sulit yang kita hadapi saat ini, kecurangan itu tidak harus ada dalam kehidupan kita. Kita mengerjakan segala sesuatu harus dengan ketulusan hati kita. Harus setia. Jadi jangan hamba yang 1 minggu kerja gak kerasan pindah ke tempat yang lain, 2 minggu kerja gak kerasan pindah lagi ke tempat yang lain. Sebenarnya ini bukan anak Tuhan kalau cara kerja itu seperti ini. Saya melayani Tuhan gak pernah 1 bulan 2 bulan. Ya terakhir di tempat
Saya di Kalimantan itu 2-3 tahun bisa. Wah berat, secara fisik berat, tetap harus tahan. Dan bagaimana saat itu saya harus ngangsu. Ya ada kondisinya memang tidak seperti di Jawa ini. Saya harus masak, saya harus cuci piring. Itu saya kerjakan dengan senang hati. Walaupun seringkali ya honorer nggak cukup untuk beli odol saja, nggak cukup dalam 1 bulan. Itu tetap saya kerjakan sampai saya sekolah, baru saya tinggal karena kan saya mengikuti pendidikan saat itu. Ya ketika saya praktek di Rogo Jaya juga sama. Saat itu dalam kondisi yang membangun. Apalagi kalau namanya bekerja saat gereja membangun, nggak ada waktu untuk istirahat. Mulai pagi sampai malam, kadang-kadang bahan bangunan itu datang nggak siang, datangnya malam hari. Siapa yang ngurusi? Kalau datangnya malam hari, ya bekerja. Itu pun saya bertahan sampai 2 tahun. Setelah selesai pembangunan ini, itu saya sekolah Alkitab di Lawang saat itu. Nah itu sebabnya ketika saya ya bisa bertahan seperti ini, kalau saya mau jajan dan kesulitan dan untuk tempat tinggal. Walaupun saya sudah sekian lama nggak di sana, mulai tahun 91 sampai sekarang ini. Jemaat yang lama yang tahu saya selalu menawari tempat tinggal. Sampai sekarang masih ada orang-orang lama yang ada di sana. Ketika saya pergi di sana, selalu ditawari untuk tinggal di sana. Ketika saya di tempat ini sampai hari ini mulai tahun 91. Apakah mudah yang dilewati? Kan enggak. Kondisi di tempat ini seperti apa dulu? Ya kalau saudara ingat, saya di tempat tidur saya itu bawahnya tanah, bukan plesteran, tanah masih. Jadi setiap sore saya sirami tanah ini untuk tempat tidur saat ini. Saya pun juga tidak mengeluh sampai bertahan sampai hari ini. Jadi seorang hamba itu harus setia, ya, harus setia. Jangan 1 minggu kerja, nggak kerasa, mungkin majikan cerewet. 2 minggu pindah lagi, nggak kerasa. Di sana pekerjaannya berat. Ini bukan anak Tuhan. Bagaimana kita harus menaruh hormat kepada yang bengis sekalipun. Ya. Jadi kalau di kantor saudara mendapatkan pimpinan-pimpinan yang seperti ini, harus tetap angkat topi, harus tetap hormat, harus tetap tunduk, harus tetap taat, harus tetap setia dalam menjalankan Tuhan dengan ketulusan hatinya. Jangan mengerjakan sambil ngomel, mengerjakan sambil rasa-rasa dengan yang lain. Rasani atasannya, itu bukan sifat anak Tuhan. Ya kerjakan tapi kerasani. Itu bukan sifat anak Tuhan. Karena kita dibimbing lewat kebenaran ini supaya kita hidup di dalamnya. Ya, yang baru-baru bekerja, ya, itu sudah usah nunggu kan? Melihat gaji itu sesaat. Tunjukkan dulu prestasimu. Anda bisa apa lebih dahulu? Lo kadang-kadang sudah mikirkan bayaran, kerja belum menilai iso. Diberi tugas belum tentu bisa mengerjakan yang dipikir gajinya. Kerjakan dulu. Prestasinya dulu ditunjukkan, baru nanti pasti pimpinan itu akan memperhatikan. Ya, harus dalam kesetiaan. Nah, dalam kesetiaan ini saling mengambil contoh kehidupan Yosua ketika menjadi hambanya Musa. Dia ini masih muda ketika menjadi hambanya Musa. Nah,
Jadi anak-anak muda milikilah sifat seperti seorang hamba. Jangan menjadi anak yang memiliki sifat tua, menjadi apa ya, taat yang setia dulu. Keluaran pasal 33. Tidak perlu gengsi ketika masih di posisi di bawah. Keluaran 33 ayat yang ke-11. Keluaran 33 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembali lagi yang ke perkemahan. Tetapi abdinya, hambanya Musa, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Dia setia. Walaupun ditinggal oleh Musa untuk berbicara, untuk berdialog dengan Tuhan, dia tidak meninggalkan tempat itu. Dia tidak pergi kemana-mana, tidak melenceng kemana-mana, mumpung tuannya tidak ada. Kalau sekarang berbeda. Kalau lama-lama kalau tidak ada atasannya, tidak ada tuannya, tidak ada tuan rumahnya, melenceng kemana-mana. Bahkan tanggung jawabnya sudah teledor. Mumpung tidak ada tuannya, mumpung tidak ada majikannya, mumpung tidak ada atasannya, sehingga bisa melakukan sesuka hatinya. Tetapi tidak demikian Yosua ini. Walaupun ditinggal oleh Musa untuk berdialog, untuk berbicara dengan Tuhan, ya, sangat luar biasa. Seperti kepada temannya. Ini sangat ajaib. Kehidupan Musa sangat luar biasa. Bisa berbicara langsung dengan Tuhan seperti seorang temannya. Tidak ada nabi yang lain yang mendapatkan karunia seperti ini. Kalau berbicara masalah kelemahan, Musa juga ada kelemahan ketika mau dipanggil oleh Tuhan. Dia adalah seorang yang tidak fasih berbicara. Dan kita ngomong ada kelemahan. Tetapi ketika Tuhan memanggil kehidupannya, walaupun ada kelemahan sekalipun dia tetap berangkat untuk menjalankan tugas yang Tuhan percayakan, sampai dia mendapatkan karunia di mana bisa berdialog, dia berbicara secara langsung dengan Tuhan. Ini tidak dimiliki yang lain kecuali pada Musa. Dan dia mempunyai seorang hamba yang bernama Yosua. Dia masih muda mengikuti jejaknya Musa. Ya, ketika dia di atas gunung, dia diajak oleh Musa. Ya. Dia setia, dia tetap taat. Ketika ditinggal oleh Musa, tetap berada di tempatnya, tidak beranjak ke tempat yang lain, walaupun dia masih muda. Jadi tidak perlu gengsi anak-anak yang masih muda kalau mungkin posisinya masih di bawah. Tetap setia. Dan memang tidak ada namanya orang yang di atas itu makin melalui bawah. Mulai tangga yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, kecuali sulapan. Nah, jadi jangan melihat orang-orang yang di atas dulu, tetapi dulu prosesnya juga melalui ketika dia masih ada di bawah. Jadi ketika kita masih muda, anak muda yang mungkin posisinya masih di bawah,
yang Tuhan percayakan saat ini. Dan ketika kita melihat bagaimana Yosua itu, walaupun latar belakangnya seorang hamba, kan seorang hamba itu tidak diperlukan titelnya, yang dibutuhkan itu kerjanya. Mungkin kalau titelnya tinggi sekalipun kalau tidak bisa kerja, ya percuma. Tapi kalau seorang hamba itu yang dibutuhkan memang bukan titelnya, bukan gelarnya. Saat itu Yosua juga tidak punya gelar apa-apa, dia hanya seorang hamba. Tetapi bagaimana ketika dia itu taat terus kepada Musa, dia dipercaya untuk memimpin, menjadi pemimpin. Tetapi sebelumnya dia adalah orang yang mau dan rela untuk dipimpin. Selama kita tidak mau dipimpin, jangan bermimpi untuk menjadi pemimpin. Proses Alkitab seperti itu. Kalau Yosua diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menggantikan Musa, karena dia adalah orang yang bisa dipimpin. Dari pengalamannya pribadi itulah menjadi bekal kemudian ketika dia dipercaya untuk menjadi pemimpin, karena dia sudah terbiasa dipimpin. Jadi kalau sekarang saja kita tidak mau dipimpin, bagaimana mungkin kita bisa memimpin? Ya, sangat luar biasa Yosua. Ya, kesetiaan. Bahkan kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, kalau dalam Keluaran pasal 15 itu ada 650, itu laki-laki saja, belum perempuan, belum anak-anak, yang masuk tanah Kanaan, dimulai dari Mesir menuju tanah Kanaan, hanya 2 orang termasuk Musa, Yosua dan Kaleb, yang masuk tanah berjanji. Karena kesetiaan. Seorang hamba tidak hanya setia, tetapi juga harus menjadi seorang hamba yang rajin. Rajin dalam melaksanakan setiap tugasnya. Ya, Pembekal pasal 9. Pembekal pasal yang ke-9. Ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Jadi seorang hamba itu harus rajin. Ya, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, ya, untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi mengerjakan tugas harus sekuat tenaga, harus menjadi seorang hamba yang rajin. Harus on time, tepat waktu. Baik ada atasannya maupun tidak. Tetapi kalau sekarang di kantor itu nggak masalah. Bagi pemimpin tidak perlu harus nunggu seperti dulu, harus jongkok, ya, bawahannya, karena sudah kemajuan, pasang CCTV,
di kantor pun apa yang dilakukan bawahannya, di sana tidur, di sana ngobrol, di sana main HP, ya, atau di sana kerja, sudah kelihatan. Dan sebenarnya ketika kita ini mengenal kebenaran ini tidak perlu. Kita harus menjadi seorang bapak yang bertanggung jawab, harus rajin. Apapun yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah itu. Saya itu melatih diri di rumah. Segala sesuatu yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Saya tidak bergantung semua pekerjaan rumah menjadi istri. Kalau saya bisa, istri pulang dari mengajar jam 3 sore, semua rumah harus beres. Ya, saya kasihan, udah pagi, udah masak, tinggal kerja sore. Terus mungkin nanti sampai rumah masih semua kotor. Loh, kalau saya suami, saya berarti suami yang sudah bertanggung jawab terhadap itu. Saya berusaha, ya di rumah. Kalau istri pulang harus semua beres. Kalau anak-anak tidak mengerti, saya kerjakan sendiri. Ya, saya tidak hanya memberikan nasihat, tetapi saya memberikan teladan langsung. Kalau sudah diteladani seperti tidak berubah, yaitu urusannya dengan Tuhan nanti. Ya, sebenarnya anak-anak ketika masih bersama orang tua, di sana anak-anak itu harus belajar bagaimana untuk mengurus rumah tangga, karena nantinya pasti akan membangun rumah tangga sendiri. Jadi kalau ibunya masak, ya seharusnya bangun pagi membantu masak. Mau nggak mau nanti akan masak juga itu. Walaupun Anda nanti jadi pimpinan sekalipun, terus suami Anda jabatannya nggak lebih tinggi dari saudara, yang namanya seorang wanita kodratnya di rumah yang masak. Harus memahami ini. Wah, nanti saya pakai pembantu. Walaupun saudara mungkin bisa menggaji pembantu, sekalipun untuk suami itu sebaiknya tangan istrinya sendiri. Karena yang tahu kesukaannya, yang tahu menunya itu adalah istrinya. Walaupun nanti jadi pemimpin sekalipun. Nah, sebabnya ketika masih bersama orang tua harusnya belajar untuk itu. Jangan ibunya masak sudah matang semua baru kelidik-kelidik keluar kamar. Dosa harusnya itu malu kalau yang sudah gede-gede. Ya, kalau orang tua dulu anaknya perempuan digada-gada, nanti bisa membantu ibunya, bisa menyediakan kopi bapaknya, bisa menyediakan teh bapaknya. Terus sekarang terbalik dunianya. Bapaknya yang menyediakan kopi untuk anaknya. Ya, yang wanita-wanita itu memang itu kodratnya, gitu. Ya, kalau sementara masih bersama orang tua, dia belajar dari sedikit. Karena nanti mau nggak mau, dia akan membangun rumah tangganya sendiri. Ya, jadilah anak-anak yang rajin apapun yang dijumpai tanganmu. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak benar, menaruh sesuatu nggak benar, dibetulkan di sana. Kadang-kadang menaruh sandal saja yang sini sebelah sini, yang sepatunya sebelah sono. Mau naruh sandal saja kadang-kadang nggak bisa. Kadang-kadang naruh sandal di atas keset itu keliru. Keset itu untuk kaki. Kalau di rumah, bukan di gereja. Kalau di gereja kan memang pakai sepatu. Kalau di rumah keset kan untuk kaki. Sandalnya dilepas dulu baru keset.
Jadi apapun yang kita jumpai, apapun yang nggak pantas di rumah, jadilah anak-anak yang rajin. Ya, dimulai dari keluarga dulu. Sebelum kita nanti mengabdi kepada orang lain, karena sudah terbiasa di rumah, sudah mahir. Saudara nanti kalau sudah lulus kuliahnya, sudah bisa bekerja, sudah ada lagi diatur. Anda sudah menjadi anak yang paham, yang bisa mengerti apa yang harus dilakukan. Ya, satu ayat lagi. Kerajinan. Yusuf, Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah dia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Jadi tadi Yusuf, sekarang Yusuf yang masih muda. Ini bukan hanya pembantu, budak belian. Jadi dibeli dari orang Media. Jadi tidak ada kuasa apa-apa, dan bisa protes. Tetapi bagaimana Yusuf ini bisa menemukan diri di tengah-tengah rumah tangga Potifar, menjadi pembantu rumah tangga, masih muda, apalagi laki-laki juga tidak isi. Ya mungkin kan itu dulu om. Kalau sekarang ada mungkin, ya. Tetapi juga ada, ya. Juga ada orang-orang yang seperti ini. Nah, bagaimana ketika dia itu di tengah-tengah keluarga Potifar? Yusuf dibuat Tuhan berhasil dalam segala pekerjaannya karena dia rajin. Tuhan tidak pernah pakai orang yang malas. Saudara bisa pelajari semua orang-orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang rajin. Seperti Petrus dipakai luar biasa oleh Tuhan. Bukan ketika dia nongkrong, bukan ketika dia ngabur, enggak. Ketika dia membenahi jalannya di tempat kerja. Lewi yang menjadi Matius, dia juga di tengah-tengah pekerjaannya ketika dipanggil oleh Tuhan, tinggalkan pekerjaannya, ikut Tuhan. Dan masih banyak orang-orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang rajin. Yang pertama tadi seperti Yosua, tidak hanya taat tapi juga rajin. Dan Yusuf ini, rumah tangga Potifar diberkati oleh Tuhan karena kehadiran Yusuf. Dimulai dari satu yang dipercayakan, kerjakan dengan baik, ditambah lagi.
seluruh miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Wis rajin dapat dipercaya. Terus bahkan semakin besar kepercayaannya kepada Yusuf Potifar ini. Segala miliknya diserahkan ke dalam kekuasaannya. Masih muda sudah berprestasi dan dia saat disertai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, segala pekerjaan dibuat Tuhan berhasil lewat kehadiran Yusuf. Keluarga Potifar juga diberkati. Jadi seharusnya kita seperti ini, hamba-hamba. Ketika kita hadir di sana, Tuhan kita juga merasakan berkat karena Anda, karena saudara. Sama seperti Yusuf ketika di tengah-tengah keluarga Potifar, Tuhan memberkati keluarga ini karena Yusuf. Kalau saudara bekerja di tengah-tengah perusahaan itu semakin diberkati Tuhan karena saudara menjadi anak Tuhan yang rajin, menjadi anak Tuhan yang taat kepada Allah. Jadi siapapun kita, ialah kita dapat mendatangkan berkat bagi orang-orang. Ya, puji Tuhan. Ini tahbisan seorang hamba terhadap Tuhan. Dituntut untuk setia, dituntut untuk taat, untuk tunduk walaupun Tuhan yang mengisi. Dan kita harus menjadi seorang hamba yang rajin dalam melaksanakan setiap tugas yang dipercayakan. Inilah firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita pujikan satu yang sering kita mendengar.
hanya syukur dan terima kasih yang bisa kami naikkan di dalam kesempatan ini dari Tuhan. Firman pada malam hari ini mengingatkan kami bahwa itulah keberadaan kami Tuhan. Kami datang bukan sebagai pemimpin, namun kami harus sebagai hamba, seperti Tuhan datang ke dunia, bukan untuk dilayani, bahkan Tuhan menjadi pelayan. Jadikanlah Tuhan setiap firman yang kami dengar, setiap pengajaran yang kami dengar, menjadikan berkat kami, menjadikan pengetahuan kami, sehingga kami tahu bahwa keberadaan kami harus benar-benar berikan hamba. Kami akan mengikuti perintah apa yang menjadi tugas kami sebagai hamba Tuhan. Mungkin kami dihadapkan kepada Tuhan yang benar-benar kejam, namun itulah Tuhan yang harus kami hadapi. Lalu di saat-saat yang sulit Tuhan, beri kami kekuatan agar kami mampu melakukan Tuhan firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Tuhan, berat bagi kami menurut ukuran manusia mampukah kami melakukan firman Tuhan, tapi kami yakin bahwa firman pada malam hari ini, kami yakin firman Tuhan hanya begitu kami dengan nama kuasa hadir di tengah-tengah kami, sehingga apapun yang Tuhan berikan pada kami yakin kami bisa melakukan seperti Tuhan menjadi. Itulah Tuhan yang harus kami lakukan di dalam ajaran ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, beri pada kami hati yang betul-betul bisa merendah, seperti Engkau di saat Tuhan ada di dunia. Tuhan merendahkan diri, bahkan Tuhan rendahkan diri seadanya. Terima kasih, terima kasih. Kami doakan hamba-Mu yang sudah membawakan firman bagi kami. Tuhan, jadikanlah setiap firman yang disampaikan dari hamba benar-benar menjadikan berkat bagi siapapun yang mendengarkan. Terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan kembali. Tidak ada teman yang lain, saya undang semua kembali berdiri. Mari kita akhiri barang kita malam hari ini dengan satu pujian Ku Ada sebab anugerah.
Banyak rasa syukur dan terima kasih yang kami naikkan di hadapan Tuhan atas berkat-Mu yang sudah kami nyatakan lewat ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami menyerahkan kesehatan Ibu Gembala, Ibu Skarmiasi, Ibu Yaya, Ibu Mistian, maupun saudara-saudara kami yang lain, Bapak Edi Susanto dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, turunkan tangan kuasa-Mu, jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan pembangunan tempat parkir yang masih berlangsung sampai hari ini, dan hari Sabtu yang akan datang akan mengadakan pengecoran. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan berikan cuaca yang terang sehingga dapat melaksanakan pekerjaan ini dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik dan membawa kemuliaan nama daripada Tuhan. Semua biaya yang kami perlukan Tuhan akan mencukupkan. Semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian para pemerintah yang ada di daerah boleh bekerja sama yang baik, membawa bangsa ini lebih baik lagi. Kami menyerahkan para tim medis TNI Polri, para sukarelawan yang menangani langsung orang-orang yang terdampak COVID-19. Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya, sehingga semakin banyak orang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi serta tuntun dan bimbinglah mereka. Tuhan tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Jadikan jemaat-Mu yang setia, jemaat-Mu yang mengasihi kepada Tuhan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan nikah jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan bukan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah mulai dari mulai usaha perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi dalam akademisnya maupun non-akademisnya. Bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang.